Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Buat kalian yang belum kenal aku, perkenalkan aku Anang guys. Salam kenal buat kalian semua. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film animasi yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu. Film ini berjudul Moon Guardian of the Moon, bercerita tentang para pelindung bulan dan matahari yang harus berjuang melawan sosok monster yang sangat jahat yang hendak melenyapkan matahari dan bulan dari bumi. Bagaimana kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Dikisahkan pada zaman dahulu, bumi adalah tempat yang sangat gelap. Seorang pria kuat kemudian disebut sebagai guardian matahari. Dengan kekuatannya mulai menarik matahari ke bumi. Sementara itu di lain sisi, seseorang sudah membawa bulan dari bumi. Orang itu kemudian menjadi guardian bulan yang pertama. Dia jugalah orang yang membawa mimpi ke dalam bumi. Dan begitulah akhirnya keseimbangan dibuat antara gelap dan terang. Jauh ke masa depan, kita akan dikenalkan seorang pria kuat bernama Sahun. Dia adalah kandidat guardian matahari yang akan menggantikan gurunya. Kemudian kita diperlihatkan gadis bernama Glim bersama sang ayah. Mereka adalah makhluk senja yang terbuat dari lilin, yang mana setiap malamnya Glim bersama ayahnya membeku. Sementara jika terkena sinar matahari dia akan meleleh. Kemudian diperlihatkan Min kecil yang sedang bermain di dalam hutan. Dia adalah salah satu makhluk yang tinggal di dunia malam. Sama seperti Leon merupakan kandidat guardian bulan selanjutnya. Pada keesokan harinya adalah hari besar bagi penduduk siang dan malam, yang mana para kandidat akan segera dinobatkan. Para penduduk siang dan malam pun sudah berkumpul. Dengan bersorak-sorak mereka pun menyambutnya dengan sangat bahagia. Kemudian guardian matahari selama 350 tahun yaitu Master Solal memperkenalkan Sahun kepada penduduk siang. Dia lalu memberikan kekuatan matahari kepada Sahun melalui tongkatnya. Dengan demikian Sahun resmi menjadi guardian yang baru. Sementara itu di tempat yang berbeda, Master Yil memperkenalkan Leon kepada semua penduduk malam. Seekor makhluk paling murni di bumi kemudian didatangkan untuk menilai Leon apakah layak menjadi guardian yang baru. Namun tanpa diduga dia tidak memperdulikan Leon. Dia malah mendatangi Moon yang sedang menonton dari semak-semak. Hal itu lantas membuat semua orang sangat terkejut. Min mencoba menjauhkan hewan itu darinya, namun usahanya sia-sia. Melihat itu kemudian Master Yil merubah keputusannya. Dia lalu menobatkan Min menjadi guardian bulan yang baru, dan itu membuat Leon sangat kecewa. Upacara itu kemudian ditutup dengan para guardian saling menyapa satu sama lain. Jauh di tempat yang berbeda, dua minion batu melaporkan penobatan itu kepada bos mereka yang bernama Necros, yaitu monster lava raksasa yang terkurung selama 350 tahun di dalam bumi. Necros lalu memerintahkan ular jahatnya untuk melakukan sesuatu demi ambisinya untuk menjadikan matahari sebagai miliknya sendiri. Para ular jahat itu lalu mendatangi Leon yang masih sangat kesal. Dia lalu merasuki dan menghasut pikiran Leon untuk merebut kembali posisi guardian yang seharusnya menjadi miliknya. Scene lalu berpindah. Master Yil membawa Min ke kuil bulan yang akan menjadi rumah barunya. Kuil itu sendiri berada di dalam makhluk besar yang terus membawa bulan. Di dalamnya banyak terdapat sinar yang menentukan kemana mereka akan pergi. Di kuil itu juga terdapat sebuah ukiran batu di atas lantai. Master Yil menjelaskan jika gambar itu berasal dari dunia mimpi, yang mana guardian pertama berhasil mengukir batu bulan dan membawa bulan itu ke dalam dunia. Kini tugas Min mengawasi untuk menjaga keseimbangan. Namun Min sama sekali tidak mengerti akan hal itu. Dia merasa jika dirinya bukan orang yang tepat.
Sementara di tempat yang berbeda, Master Solal membawa Saun ke kuil matahari yang akan menjadi tempat barunya. Kuil itu sendiri merupakan batu golem raksasa yang terus membawa matahari. Di lain sisi, Min mencoba melakukan tugas pertamanya. Dia mulai memainkan senar di dalam kuil itu. Namun kuil itu malah bergerak sangat cepat dan juga sembarangan. Dia juga merusak semua yang sudah dilewatinya. Satu persatu senar yang terhubung dengan bulan mulai terputus. Min lalu mencoba menahannya sekuat tenaga. Namun petaka baginya, senar terakhir terputus dan membuat bulan menjauh darinya. Makhluk yang membawa kuil itu juga tiba-tiba berhenti bergerak. Dari kejauhan Saun melihat hal itu, lantas membuatnya sangat kesal. Di saat yang bersamaan, Leon tiba-tiba mendatanginya. Leon kemudian coba mempengaruhinya. Dia berkata jika Min hanya akan menghancurkan keseimbangan antara siang dan malam. Hal itu akan berdampak buruk pada Sahun. Tak butuh waktu lama, Sahun pun langsung terpengaruh. Dia lalu meninggalkan kuil matahari untuk mendatangi Min. Sementara itu, Glim menyadari ada yang aneh ketika malam datang dengan sangat cepat. Dan benar saja dia melihat bulan yang sudah melayang-layang. Min langsung melempar hamster kecil penghuni kuil itu ke bulan. Usahanya pun berhasil menarik bulan kembali pada. Sahun pun menyadari jika dia sudah melakukan kesalahan besar. Setelah kepergiannya, dua minion suruhan Nekros mendatangi kuil matahari. Mereka kemudian mencuri matahari dan membawanya ke suatu tempat. Di tempat yang berbeda, Sahun akhirnya bertemu dengan Min. Min kemudian coba menjelaskan jika dirinya tak ingin menjadi seorang guardian. Di tengah-tengah pertengkaran mereka, Glim tiba-tiba datang ke tempat itu. Dia memberitahukan pada Sahun jika matahari sudah dicuri. Hal itu lantas membuat Sahun sangat panik. Terlebih lagi ketika sinar matahari mulai menghilang dan seluruh dunia pun akhirnya menjadi gelap gulita. Sementara itu, Nekros akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Hanya dengan sekali tiupan, Nekros langsung memadamkan matahari. Glim pun tak bisa menyembunyikan kekesalannya pada Min karena sudah menghancurkan keseimbangan antara siang dan malam. Dengan semua rasa kemarahannya, tubuh Sahun yang sangat panas juga bisa menghidupkan Glim kembali. Secara tiba-tiba, Leon datang kembali ke tempat itu dan coba mempengaruhi Sahun. Dia memberitahukan jika Nekros adalah dalang dari semua apa yang terjadi. Sementara itu, Sahun berpikir jika Min tak pantas menjadi seorang guardian. Tanpa pikir panjang, Sahun lalu memberikan bulan itu kepada Leon. Hal itu pun membuat Min sangat kecewa. Sementara itu, Sahun kembali pergi mencari matahari dan Glim pun ikut bersamanya. Di sisi lain, Min kembali pada klannya. Namun keberadaan Min tak lagi diterima di antara mereka. Mereka merasa jika Min sebagai pembawa bencana yang sudah merusak semuanya. Min kemudian diusir dari klannya. Sang ayah pun tak bisa membantunya lagi. Di tempat yang berbeda, Sahun dan Glim melanjutkan perjalanannya. Sampai kemudian banyak kunang-kunang yang bermunculan. Ternyata itu adalah salah satu kemampuan Min untuk memanggil mereka. Min lalu menawarkan bantuannya pada Sahun. Dia berkata jika kunang-kunang itu bisa memandu mereka ke tempat di mana Nekros berada. Tak punya pilihan lagi, akhirnya Sahun setuju. Sementara itu di tempat yang berbeda, Leon terlihat sangat bahagia dan merasa jika dirinya seorang guardian. Namun kebahagiaannya tak berlangsung lama. Ketika bulan mulai terjatuh, perlahan-lahan bulan juga mulai mengecil bersama dengan hilangnya kekuatan para penduduk malam. Leon yang sangat panik kemudian langsung membawa bulan ke dalam kuil. Namun semuanya sudah terlambat. Bulan semakin kecil hingga akhirnya hilang begitu saja. Tiba-tiba makhluk yang membawa kuil itu bergerak dengan sendirinya. Bencana yang sesungguhnya pun akhirnya terjadi. Sementara itu, Min sudah sampai di lubang biru menuju dunia bawah. Sebelum masuk, mereka terlebih dulu memakan ganggang oksigen.
Perlahan mereka kemudian masuk ke dalam air. Semula Glim ragu untuk mengikuti mereka karena dinginnya air laut akan membuat dirinya langsung membeku. Tapi Min berjanji jika dia akan selalu menjaga Glim. Mereka kemudian mulai menyelam ke dasar lubang itu. Namun secara tiba-tiba sosok bertentakel muncul dan langsung menculik Glim. Dengan sekuat tenaga mereka berusaha untuk menyelamatkannya. Namun perjuangan mereka sia-sia sampai kemudian sosok makhluk tua bercahaya muncul secara tiba-tiba dan melepaskan Glim dari makhluk bertentakel itu. Dia bernama Pospo, yang ternyata dulu Pospo adalah guardian bulan di saat masih muda. Min dan Saun lalu menjelaskan apa yang sudah terjadi. Mendengar itu, Pospo lalu membawa mereka ke jalan menuju dunia bawah. Tapi Min merasa jika mereka akan kesulitan membawa Glim dengan keadaan seperti itu. Atas hal itu, Pospo lalu memberikan sedikit energinya untuk menghidupkan Glim kembali. Di perjalanan dia mulai bertanya banyak tentang Nekros. Pospo lalu menceritakan jika dulunya Nekros adalah seorang guardian matahari. Sampai kemudian otaknya mulai dipengaruhi. Sejak saat itu dia menginginkan matahari untuk dirinya sendiri. Beruntungnya Master Solal datang untuk menghentikannya. Pertarungan hebat pun terjadi di antara mereka. Hingga akhirnya Master Solal berhasil mengalahkan Nekros dengan memukulnya sampai ke dalam dunia bawah. Namun Glim tak mengerti kenapa Master Solal sampai ikut campur. Glim merasa jika Pospo lah yang harus menghentikan Nekros untuk menjaga keseimbangan. Namun apa yang dilakukan Pospo saat itu hanya bersembunyi menyaksikan pertarungan mereka. Glim juga bertanya kenapa Pospo diasingkan setelah itu. Pertanyaan itu seketika saja membuat Pospo sangat kesal. Tak jauh dari tempat mereka berada, Min melihat kuil bulan yang datang ke tempat itu tanpa bulan bersamanya. Min lalu meminta Saun untuk mengurus matahari sementara dirinya yang akan menyelamatkan bulan. Secara kebetulan, Min bertemu hewan peliharaannya yang muncul di tempat itu. Perlahan Min kemudian mulai memanjat hingga akhirnya sampai di kepala makhluk besar itu. Kemudian Min mencoba menenangkannya. Tak sengaja percikan abu dari tubuhnya mengenai makhluk besar itu. Dari kejauhan, Pospo juga melihat apa yang terjadi. Dia merasa jika Min memiliki bakat istimewa, bahkan melebihi dirinya. Di tempat yang berbeda, Sahun akhirnya sampai di dunia bawah. Namun ular Nekros langsung mendatanginya. Sahun lantas coba melepaskan diri dari mereka. Sayangnya usahanya tak berhasil sama sekali. Para ular itu kemudian mulai mempengaruhi dirinya. Secara perlahan tubuh Sahun pun mulai berubah. Sementara itu, Min akhirnya berhasil masuk ke dalam kuil itu. Leon lalu memberitahukan jika bulan sudah mati. Sesaat kemudian Min hanya termenung ketika mendengarnya. Sembari melihat gambar yang terukir pada lantai kuil itu. Perlahan kemudian Min mencoba membuka ukiran batu itu. Setelah itu dia kemudian masuk ke dalamnya bersama Glim. Akhirnya mereka sadar jika dirinya berada di dunia mimpi. Banyak sekali monster yang coba menakuti mereka. Namun dengan kekuatannya Min bisa melenyapkan mereka. Di tempat itu mereka akhirnya berhasil menemukan batu bulan. Min kemudian mulai memahat batu itu untuk mengambil bulan yang baru. Di tempat yang berbeda, Saun berjuang melawan ular yang coba mempengaruhinya. Sampai kemudian secara tiba-tiba Pospo datang untuk membantunya. Dia kemudian coba menenangkan Sahun, tapi Saun yang sudah terpengaruh malah mencoba untuk membunuhnya. Tak punya pilihan lagi, Pospo kemudian memberikan semua kekuatannya untuk menyelamatkan Sahun. Namun Pospo yang sudah semakin lemah, dia pun akhirnya tewas dan menghilang bersama semua ular jahat itu. Sementara itu Min akhirnya berhasil mengukir batu bulan. Mereka lalu membawa bulan baru itu ke kuil. Leon yang melihat itu sangat tak menyangka jika Min bisa melakukannya. Dia akhirnya meminta maaf pada Min dan mengakui Min sebagai guardian bulan yang sesungguhnya. Setelah itu mereka menemui Saun. Bersama-sama mereka hendak merebut matahari dari Nekros. Tapi Nekros sudah lebih dulu menyambut kedatangan mereka. Saun lalu meminta Min untuk mengambil matahari sementara dirinya yang akan melawan Nekros. Namun sayangnya langkah Min dihadang oleh minion jahat anak buah Nekros.
Sementara minion lainnya dengan baik hati memberikan Glim pergi begitu saja. Di lain sisi, pertarungan sengit terjadi antara Saun dan juga Nekros. Dengan sekuat tenaga, Saun berusaha menahan serangan Nekros yang datang bertubi-tubi. Sedangkan Glim sudah semakin dekat dengan matahari. Walaupun Min sudah memperingatkannya, namun dia tak peduli. Lebih lagi ketika melihat mereka sudah terpojok, Glim mulai meniup matahari yang sudah padam. Dia tak peduli walau tubuhnya mulai meleleh, hingga akhirnya matahari berhasil hidup dan menyala kembali. Namun petaka bagi Glim, dia pun akhirnya mencair dan pergi untuk selamanya. Melihat itu membuat Min sangat terpukul. Sesaat kemudian tiba-tiba Nekros datang menyerang mereka. Beruntungnya Saun masih bisa menahannya. Dan secara tiba-tiba bulan kembali hidup dan bersinar mendampingi matahari. Min dan Saun juga merasakan kekuatan besar di dalam dirinya. Dengan cepat Min kemudian membawa Nekros ke dunia mimpi. Di tempat itu Nekros sungguh tak berdaya menghadapi Min. Min lalu mengeluarkan ular yang selama ini sudah menjerat hati Nekros dan memusnahkan ular itu untuk selamanya. Setelah itu Nekros kembali ke wujud semulanya. Sesaat kemudian Min terbangun dari tidurnya. Dia melihat semua tempat itu sudah berubah menjadi tempat yang sangat indah, dan itu adalah dunia bawah yang sesungguhnya. Tapi Min belum bisa menghilangkan kesedihannya. Secara perlahan dia mengembalikan bentuk tubuh Glim yang sudah meleleh. Kesedihan mendalam juga terpancar dari matanya. Min lalu meninggalkan sepotong serpihan bulan pada Glim untuk meninggalkan gadis itu untuk selamanya. Bulan pun akhirnya bersinar kembali untuk menerangi malam. Semua orang juga sudah mengakui Min sebagai seorang guardian. Di lain sisi matahari juga bersinar kembali untuk menerangi dunia. Sementara Glim masih terbujur kaku tiba-tiba mendapatkan sebuah keajaiban. Serpihan bulan yang diberikan Min tiba-tiba bercahaya dan memberikan energi kehidupan pada dirinya. Glim pun akhirnya bisa hidup kembali. Dengan cepat dia lalu mendatangi Min. Di saat melihat gadis itu, Min sungguh tak bisa berkata apa-apa. Min kemudian membawa Glim bersamanya dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Banyak sekali pelajaran yang perlu kita ambil, seperti sifat keserakahan yang akan menghancurkan semuanya. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.